Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan adanya upskilling angkatan 2 di PB SMK 2 Padang, kebetulan saya diletakkan magang di Budiman Swalayan. Sepertinya sekolah kita berlangganan selalu dengan Budiman Swalayan. Yang menetapkan bukan kita ya, tapi dari PB yang ditunjuk oleh Bispar Bisnis Pariwisata. Jadi ini teaching project, apa yang akan kita lakukan di sekolah. Kebetulan ya kalau profil kita udah tahu Budiman Swalayan ini yang didirikan oleh Bapak Yasmar. Dia merupakan toko harian grosir, awal dibukanya di Jalan Soekarno-Hatta Pasar Bawah, Bukit Tinggi, dan telah memiliki sekarang sudah mencapai 20 cabang. Sudah berekspansi ke Bogor dan Pekanbaru. Selebihnya masih di Sumatera. Di Padang ada 10, di Payakumbuh 2, Bukit Tinggi menuju 3 untuk Budiman Swalayan. Gerai-gerainya yang ada di Indonesia gitu. Dan Budiman Swalayan ini bukan hanya mengelola retail saja Bapak Ibu, tetapi dia juga melakukan matching kali itu ya. Ya seperti ini Ibu Mi ini, kan karena ada bencana tutup gitu untuk sarapan pagi. Kalau kita lewat Lembah Handai, dia ada ini ya, Ibu Mi ini. The Sultan Bakery ini di setiap tempat Budiman Swalayan berdampingan dengan The Sultan Bakery ini. Selalu ada bakery ini gitu ya. Kemudian Batagor ini kemarin viral juga. Kemudian Upiak Banun ini berada di INS Padang Panjang, sekarang SMK berbakat gitu ya. Jadi dana sekolah di SMK berbakat itu diambil dari yang dikelola oleh ibu-ibu yang punya Wardah ini, Bu Nur Hayati, kerjasama dengan Budiman Swalayan manajemennya gitu ya. Kemudian yang Home Fresh ini merupakan produk-produk yang cukup menarik bagi saya ya, karena cukup sehat gitu ya, ada makan, tapi masih banyak buah-buah ini dari Thailand. Kemarin itu pas distributornya datang, banyak barang-barang impor itu ini Home Fresh ini, dan mereka juga mengelolanya menjadi salad gitu ya. Selain tadi dipotong-potong buahnya. Jadi rencana kita di depan kita buat yang kecil-kecil dulu, kalau dia kan udah proyek besar gitu ya. Kemudian kita pernah juga ketemu di Bukit Tinggi Budiman Swalayan yang seperti ini gitu ya, yang berwarna hitam. Ternyata dia kalau seandainya tukar ke kepemimpinan, tukar pula Alfamart masuk. Jadi dia sudah mengancang-ancang ini modelnya hampir sama dengan retail-retail yang ada di Indonesia yang membumi gitu. Jadi dia 24 jam gitu. Kalau ini kan biasanya kita jam 10 malam udah tutup. Itu cerita itu dari apa itu? Kalau ya. Budiman yang hitam tokonya. Ya, tokonya. Iya, toko tapi dia dari yang rencananya kan untuk 24 jam buka gitu kan. Jadi itu sekedar pemaparan tentang kerjasama Budiman bukan hanya di retail modern saja, tapi merambah ke usaha-usaha lain gitu ya. Kemudian kenapa saya pilih latar belakang Teaching Factory Project ini? Kita lihat kondisi siswa kita ada 2 rombel kemarin kelas 10, 11 rombel di kelas 3 rombel di kelas 11, kemudian 3 rombel di kelas 3 gitu ya. Dan kita lihat konsentrasi bisnis kita 1 rombel bisnis digital dan 2 bisnis retail. Kemudian kalau dilihat dari kondisi sekolah kita itu terletak di lintas Sumatera, ya kan Bapak Ibu? Ya, tempat keramaian strategis sebenarnya untuk usaha retail itu kalau dilihat dari letak geografisnya. Dan tujuan dari Teaching Factory ini ya, keamanan toko saya ambil. Kalau dilihat dari perusahaan itu, untuk keamanan toko ini kan rawan sekali, retail ini rawan maling gitu ya. Sampai yang siapa nama ibu, dia orang bagian manajemen risiko sengaja dihadirkan, itu menyatakan ada ibu-ibu yang memang skill maling, bajunya besar-besar, kayak saya ibu tuh pakai baju besar-besar juga ya. Jadi berlapis-lapis, susu bayi itu selesai sama dia gitu kan. Padahal kata dia kan, ya padahal itu tuh sudah berlapis gitu ya.
di pintu belakang itu ada petugas security-nya untuk karyawan itu ya, di CCTV depan juga banyak, ya. ya gitu ya. Tapi bisa juga kecolongan. Sempat ibu itu bercerita di setiap melakukan store online dilakukan sekali 6 bulan. Itu pas dibuka pembukaan di mana itu ya, di masa di mana yang diincar orang adalah setrika listrik Philips ini. Itu tinggal kotaknya aja. Itu pentingnya keamanan toko ini. Kemudian motonya itu setiap karyawan itu adalah security. Kenapa? Ternyata karyawan itu tidak boleh belanja di toko tersebut gitu. Jadi kalau belanja, ternyata kalau saya kan diletakkan di Ulak Karang, ada toko grosir sebelah, ke sana dia belanja, dan karyawannya pun nggak boleh makan di sana. Itu kan menarik sekali ya, kalau kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Maka kita akan menerapkan itu rencananya gitu ya. Itu teaching project saya gitu ya. Kemudian itu kan sudah saya bilang tadi, karyawan tidak boleh berbelanja di toko tersebut. Kita haruslah. Nah, Kalau bukunya guru-guru nak boleh belanja dong. dia gini, maksudnya gini, orang yang bertugas itu Bu Nopi. Jadi sampai sampah pun diperteli, ini siapa makan tadi gitu kan. Kalau dia ada kwitansinya, tapi itu katanya itu petugasnya itu yang diregel. Berarti bisa anak-anak yang nggak boleh makan di sana. Memang belanja langsung. Itu kan kerawanan pencurian di kasir, dan ini keamanan barang-barang kutilnya takut kita gitu ya. Kemudian kita lihat di Ulak Karang itu CCTV-nya ada tiga orang yang memonitor. Nah, ini nampak itu ya, ada 2 monitornya, itu mungkin sisi-sisinya ada. Kemudian setiap karyawan disediakan loker untuk penyimpanan barang pribadi. Jadi mereka tidak asal bawa barang aja di tempat kerja. Kemudian karyawan itu keluar masuk melalui pintu khusus, tidak bisa melalui pintu masuk tempat orang belanja. Jadi dia tuh melalui, biasanya kalau di Bunian Selayar di Ulak Karang itu kita memutar gitu ya, mungkin agak 180 derajat baru bisa kita itu cek body biasanya gitu. Kemudian rancangan Teaching Factory ini kita memfollow Teaching Factory kan. Rencana kita kan udah launching ya Bu Nopi bulan Desember, karena pas saya pulang ke sini kita memfollow Teaching Factory dengan menerapkan keamanan toko. Kita coba dulu bagaimana apanya gitu kan. Kemudian magang dengan menitipkan petugas toko agar tidak melakukan transaksi membeli kebutuhan toko ke toko lain, ini maksudnya. Jadi kendalanya yang kita akan hadapi nanti, sulit mengubah kebiasaan. Betul kan Bapak Ibu? Karena kita sering kalau belanja langsung makan di sana gitu ya. Jadi membiasakan itu untuk keamanan toko sebenarnya, bagaimana kita coba gitu ya. Jadi memang itu kalau menurut saya memang sulit untuk diterapkan karena sudah pembiasaan beli langsung makan di sana. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin kan yang sampah menumpuk pula di itu kan. Kalau dapat memang sampah itu tidak ada beredar di sekitar tempat usaha. Itu sedikit teaching project yang saya sampaikan untuk diseminasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.